Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Nopitasari dengan NIM 1262052122126 dari PGMI 5D. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS pembelajaran IPS MI atau SD yang diampu oleh Bu Maftuka MPDI. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial dan mengapa IPS penting dalam kurikulum dasar? Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk di dalamnya membahas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. IPS juga merupakan cabang ilmu sosial yang mengkaji tentang konsep-konsep ilmu sosial yang diturunkan dari cabang ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, antropologi ekonomi, dan sejarah sebagai tujuan pengajaran di sekolah. IPS penting dalam kurikulum dasar karena IPS membantu siswa memahami dunia di sekitar mereka, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Dengan ini membantu kita untuk mengembangkan wawasan yang lebih baik tentang lingkungan tempat tinggal. IPS juga membantu siswa memahami budaya, nilai, dan keyakinan di dunia, toleransi, menghargai perbedaan, dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang beragam. Selain itu, IPS juga memberikan pengetahuan tentang sejarah manusia, peradaban, dan peristiwa penting. Selanjutnya soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS tingkat MI atau SD. Terdapat 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS MI atau SD. Yang pertama, tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD untuk membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga yang demokratis, bertanggung jawab, dan cinta damai. Pengetahuan yang harus dikuasai siswa meliputi tentang geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Untuk keterampilan yang harus dikuasai siswa meliputi keterampilan membaca, menulis, berhitung, menganalisa, dan berkomunikasi. Sedangkan untuk sikap meliputi cinta tanah air, toleransi, kerjasama, dan kreativitas. Kemudian komponen yang kedua yaitu materi pembelajaran IPS. Materi pembelajaran IPS tingkat MI atau SD mencakup materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Materi pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran IPS di MI atau SD harus berpusat pada siswa dan mendorong siswa untuk aktif belajar. Beberapa strategi yang dapat diterapkan di tingkat MI atau SD seperti discovery learning, problem solving, kemudian project based learning, dan cooperative learning. Dan yang terakhir yaitu adalah evaluasi. Evaluasi pembelajaran IPS di MI atau SD harus dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 3. Mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS MI atau SD? Yang pertama, pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa memahami dunia di sekitar mereka dengan lebih baik. Mereka belajar tentang nilai-nilai, norma, tradisi dari berbagai kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, pengajaran budaya dan keanekaragaman sosial membantu siswa menghargai keragaman budaya dan latar belakang sosial yang ada di masyarakat. Sehingga dengan hal ini dapat mengembangkan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan juga sikap inklusif. Yang ketiga, pembelajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial memungkinkan siswa menghargai dan menjaga warisan budaya dan tradisi mereka sendiri, sehingga sangat membantu untuk mencegah penghilangan budaya.
Dan yang terakhir, siswa dapat memahami bagaimana budaya dan keanekaragaman sosial mempengaruhi kehidupan sosial dan hubungan antar manusia. Pengetahuan tentang budaya dan keanekaragaman sosial juga membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi. Siswa yang paham tentang budaya orang lain lebih cenderung menghargai perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan adil. Pengajaran tentang budaya dan keanekaragaman sosial bukan hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk sikap dan nilai siswa. Pengajaran ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis di masa depan. Oleh karena itu, guru di MI atau SD memiliki peran penting dalam membawa pembelajaran ini ke dalam kurikulum IPS. Selanjutnya yaitu adalah soal yang keempat. Bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berita dan media sosial memiliki dampak besar pada pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Berikut ada beberapa cara di mana berita dan media sosial mempengaruhi pandangan masyarakat. Yang pertama, cara berita disusun dan disajikan oleh media memiliki pengaruh kuat pada bagaimana masyarakat memahami isu-isu. Cara cerita disajikan dapat mempengaruhi apakah masyarakat melihat isu sebagai masalah yang mendesak, sebagai kontroversi, dan sebagainya. 2. Media sosial memungkinkan cepatnya penyebaran berita dan informasi. Informasi dapat dengan mudah menjadi viral, bahkan jika informasi tidak diverifikasi, berita palsu atau tidak akurat dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi persepsi masyarakat. Yang ketiga, komentar dan diskusi online di media sosial bisa sangat mempengaruhi pandangan masyarakat. Diskusi ini juga bisa memunculkan berbagai sudut pandang dan argumen, tetapi juga bisa menjadi sumber pertengkaran dan retorika yang kasar. Dan yang terakhir, informasi atau cerita yang menjadi viral di media sosial dapat memiliki dampak yang signifikan pada pemahaman masyarakat tentang isu-isu tertentu. Hal ini dapat memicu diskusi dan perubahan dalam pandangan. Selanjutnya soal kelima. Praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Baik, di sini saya akan mempraktekkan ya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, yes. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan peradaban Mesir kuno. Dalam pembelajaran tentang sejarah perkembangan peradaban Mesir kuno ini, Ibu akan memberikan materi dan gambar-gambar untuk membantu pemahaman kalian. Setelah menyimak materi yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan tanya jawab atau memberikan umpan balik kepada kalian semua. Nah, karena tanya jawabnya sudah selesai, selanjutnya Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok, yang mana setiap kelompok ini diminta untuk membuat cerita kehidupan sehari-hari di Mesir kuno. Kemudian nanti salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil ceritanya di depan kelas. Selain itu, Ibu juga menginginkan kalian bermain sebagai warga Mesir kuno. Nah, itu tadi praktek dari pembelajaran dalam kelas. Untuk analisisnya yaitu yang pertama, pendekatan. Dalam praktek tersebut menggunakan pendekatan konstekstual. Pendekatan konstekstual mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata.
Contohnya, dalam praktik tersebut mengaitkan materi pelajaran dengan konteks sejarah. Yang kedua, strategi. Dalam praktik tersebut menggunakan strategi project based learning. Strategi ini merupakan strategi yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran yang nantinya dapat meningkatkan kreativitas serta pengalaman konsep anak. Contohnya, dalam praktik tersebut guru membagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat cerita dan bermain peran, yang mana dalam pembelajaran tersebut dapat melibatkan siswa menjadi aktif dan memiliki pengalaman. Kemudian, metode. Dalam praktik tersebut menggunakan metode diskusi kelompok. Dilihat dari itu tadi, guru membagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian yang terakhir, teknik. Dalam praktek tersebut menggunakan teknik umpan balik. Contohnya, guru memberikan tanya jawab dan juga memberikan umpan balik kepada siswa. Jadi dalam pembelajaran tersebut terlibat siswa aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru. Nah, itu tadi presentasi jawaban dari tugas UTS saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.